Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa lisan guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bahasa Indonesia. Pada waktu-waktu terakhir ini dirasakan betapa pentingnya fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Karena bahasa menunjang manusia untuk mempelajari apapun yang ada di lingkungannya. Dengan bahasa, manusia bisa mempelajari apapun yang ada di sekitarnya. Semua orang menyadari bahwa segala macam dalam masyarakat akan lumpuh tanpa adanya bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, anggota masyarakat terlibat dalam komunikasi, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Nah, lalu apa sih pengertian dari keterampilan bahasa lisan itu sendiri? Keterampilan bahasa lisan merupakan keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain secara lisan. Bahasa juga mempunyai peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun atau tidak dilihat dari sikap berbahasanya, melalui nada dan makna yang disampaikan. Seseorang memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses. Proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa ialah 4 aspek keterampilan bahasa, yakni yang pertama yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan yang paling mendasar ialah menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak, mulai dari mendengarkan berita, cerita, dan kegiatan informasi lainnya, tanpa melalui penyerapan dan pemilihan dalam kinerja otak, sehingga hanya menyimpan dalam short-term memory atau ingatan jangka pendek. Ada 2 jenis situasi menyimak, yaitu situasi menyimak secara interaktif dan situasi menyimak secara non-interaktif. Menyimak secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan telepon. Kemudian non-interaktif yaitu mendengarkan siaran radio, TV, film, khotbah, atau acara-acara seremonial. Keterampilan selanjutnya yaitu berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi berbicara yang terampil hanya sebagian orang yang melakukannya. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud atau ide pikiran seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Sehubungan dengan keterampilan berbicara, ada 3 jenis situasi dalam berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi interaktif misalnya percakapan tatap muka dan percakapan lewat telepon, yang memungkinkan ada pergantian dengan si penelpon dan si penyimak. Kemudian ada pula situasi semi-interaktif, misalnya berpidato secara langsung di hadapan umum, dan yang terakhir non-interaktif, misalnya berpidato melalui radio, TV, dan sebagainya. Keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan apa yang kita ketahui dari apa yang kita baca. Menurut Smith dalam Salcon 1987 membagi keterampilan membaca menjadi 4 kategori, yakni 1. Pemahaman literal, yaitu melalui pemahaman yang dapat dibaca tersebut. Yang kedua yaitu interpretatif, yakni pemahaman yang dapat menimbulkan penafsiran si pembaca. Lalu yang ketiga yaitu kritis, yakni pemahaman pada tingkat ini pembaca dapat beropini mengenai tulisan tersebut. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Pembaca dapat menangkap makna tersurat serta informasi terhadap bacaan yang dibaca. Keterampilan berbahasa lisan yang terakhir yaitu menulis. Menulis adalah sama halnya sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Dalam penggunaan bahasa, meskipun kalimat yang diucapkan oleh seseorang pembaca tidak lengkap, kita dapat menangkap maknanya
dengan cara melihat lagu, kalimat, dan gerak-gerik kinesik lainnya. Cukup sekian dari pemaparan video kali ini, saya harap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.